Di kesempatan yang lalu, terakhir kali kita membahas soal kejadian-kejadian yang terjadi antara perang Uhud dan perang Ahzab. Ya, maka kali ini kita masuk dalam perang Ahzabnya, yang sebetulnya sabab musabab daripada perang Ahzab itu terjadi di akhir pembahasan kemarin. Di akhir pembahasan kemarin kita membahas soal kejadian di mana para sahabat Nabi Muhammad SAW itu dibantai di Bi'ir Ma'unah. Ya, ada sekitar 80 orang qurra, 80 orang para penghafal Al-Quran, mereka semua dibunuh ya, di Bi'ir Ma'unah. Kemudian ada satu orang yang selamat, orang yang bernama Amr bin Munzir ya. Amr bin Munzir ini selamat, namun di perjalanan pulangnya dia sempat membunuh dua orang yang dia sangka berasal dari kabilah yang telah membantai sahabat-sahabatnya. Nah, ternyata dua orang ini telah dijanjikan keamanan oleh Nabi Muhammad SAW, menjadikan Rasulullah berkewajiban untuk membayar denda daripada dua orang tersebut. Yang mana Rasulullah SAW sesuai dengan perjanjian di Piagam Madinah, apabila umat Islam berkewajiban membayar denda, maka orang-orang seluruh penduduk Madinah wajib membantu, termasuk orang-orang Yahudi yang pada saat itu masih ada dua suku Yahudi yang tinggal di kota Madinah, Yahudi Bani Quraidah dan Yahudi Bani Nadir. Rasulullah mendatangi Yahudi Bani Nadir untuk meminta pembayaran denda, arti sumbangsi mereka dalam pembayaran denda sebagaimana kesepakatan yang telah disepakati. Namun alih-alih memberikan unta ataupun pembayaran, mereka malah merencanakan pembunuhan atas Nabi Muhammad SAW. Mereka memerintahkan Nabi duduk di satu tempat di bawah sebuah rumah. Kemudian ada di antara mereka yang naik ke atas membawa sebuah batu besar dengan niatan batu itu mau dilempar ke bawah agar terjatuh tepat di atas kepala Nabi Muhammad SAW. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulnya. Malaikat Jibril perintahkan Rasulullah untuk pindah dari tempat tersebut. Upaya pembunuhan Nabi Muhammad gagal dilaksanakan. Dan itu menunjukkan bahwa Yahudi Bani Nadir melanggar perjanjian yang telah disepakati dalam Piagam Madinah. Konsekuensinya Yahudi Bani Nadir diusir keluar dari kota Madinah. Nah, ketika mereka keluar, kejadian perang Ahzab ini cikal bakalnya Yahudi Bani Nadir. Mereka keluar, mereka menempati satu tempat yang disebut dengan Khaybar. Khaybar ini ada satu wilayah di dekat kota Mekah yang memang juga ada banyak komunitas Yahudi yang tinggal di tempat tersebut. Khaybar ini digambarkan pada masa lalu sebagai satu tempat yang bentengnya itu berlapis-lapis. Jadi orang Yahudi yang tinggal di Khaybar mereka sengaja membangun benteng berlapis-lapis karena ingin menjaga keselamatan mereka dari serangan suku-suku Arab. Orang-orang Yahudi Bani Nadir karena diusir dari kota Madinah, mereka berangkat ke Khaybar ya, untuk tinggal di Khaybar. Ketika mereka tinggal di Khaybar, mereka mulai menyusun rencana kembali, menyusun rencana untuk menghimpun kekuatan dan kemudian pada saatnya nanti menyerang kota Mekah. Serangan tersebutlah yang disebut dengan perang Ahzab ataupun perang Khandaq. Ya, jadi sebelumnya dulu, sebelum kita masuk di dalam cikal bakal perang Ahzab atau permulaan daripada perang Ahzab, sebetulnya Ahzab itu Allah jadikan satu surat di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab. Allah menceritakan di dalam banyak ayatnya tentang kejadian dan momentum daripada perang Ahzab ini. Ahzab itu bentuk jamak, bentuk banyak dari kalimat hizbun. Hizbun artinya sekelompok orang atau satu partai ya. Kenapa dinamakan perang ini dengan perang Ahzab? Karena kaum musyrikin bukan dari satu golongan, mereka berkoalisi dari banyak golongan untuk sama-sama ramai-ramai menyerang dan menghancurkan kota Madinah. Karena koalisi dari banyak golongan, maka mereka disebut dengan Ahzab, bentuk jamak daripada hizib. Nama lain daripada pasukan daripada perang ini disebut juga dengan perang Khandaq. Khandaq artinya itu adalah parit ya, namun kalimat Khandaq sebelumnya itu nggak dikenal oleh bangsa Arab. Orang Arab itu kalau mau bilang parit, mereka bilang dengan kalimat ukhdud. Makanya dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan kutila ashabul ukhdud.
an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Orang Arab itu kalau mau bilang parit, mereka sebut dengan kalimat ukhdud. Itu pun jarang sekali terpakai kalimat parit. Dari saking orang Arab itu tidak terbiasa untuk menggali sebuah parit. Ya, tapi ada di dalam bahasa Arab disebut dengan ukhdud. Ya, kejadian Ashabul Ukhdud adalah orang-orang yang beragama Nasrani, tentunya sebelum agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu datang. Orang-orang yang beragama Nasrani, tapi Nasrani yang masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Tepatnya daerahnya itu di sekitaran Yaman. Ya, dengan cara apa? Mereka kalau tidak mau berpindah kepada agama Yahudi dilemparkan ke parit yang berisi api. Makanya dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Qutila ashabul ukhdud." Dibunuhlah mereka ashabul ukhdud, an-nari dzatil waqud, di dalam api yang berkobar-kobar, izhum 'alaiha qu'ud, dan mereka itu terduduk di atas api tersebut. Ya, jadi bahasa Arabnya parit adalah ukhdud. Lalu kalimat khandaq menurut sebagian ahli bahasa itu diadopsi oleh orang-orang Arab dari bahasa Persia. Jadi aslinya khandaq itu adalah parit dalam bahasa Persia. Ya, karena pertama kali diutarakan oleh Salman Al-Farisi, nantinya kita akan bahas, maka mulai diadopsi kalimat tersebut di dalam bahasa Arab. Ya, hari ini orang Arab juga memakai kalimat khandaq untuk menyebut sebuah parit. Ala kulli hal, ya, perang khandaq terjadi pada bulan Syawal. Ya, ada khilaf antar para ulama. Ada yang mengatakan dia terjadi di akhir Dzulqa'dah yang berlangsung sampai bulan Syawal. Ada yang mengatakan dari permulaannya memang terjadi di bulan Syawal, karena memang peperangan ini nanti adalah perang yang memakan waktu yang panjang. Dari mulai perjalanan orang-orang kafir Quraisy yang mau datang ke kota Mekah sampai ya orang-orang di kota orang-orang di kota Madinah mempertahankan bentengnya, itu memakan waktu yang sangat panjang, kurang lebih sampai 2 bulan. Jadi masuk di akal kalau para sejarawan mengatakan perangnya mulainya dari Dzulqa'dah, kemudian berakhirnya di bulan Syawal. Pada tahun perangnya dimulai dari Sya'ban, Ramadan, Syawal. Dimulai dari Syawal, berakhir pada Dzulqa'dah. Dimulai dari Syawal, berakhir pada Dzulqa'dah. Jadi 2 bulan yang beruntun-runtun itu, dari mulai Syawal sampai Dzulqa'dah. Ala kulli hal, dia terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Pada tahun ke-5 Hijriah pada bulan Syawal. Jadi perang Ahzab ini kembali kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir merasa sakit hati karena mereka merasa diusir dari tempatnya, diusir dari kota Madinah. Maka 20 orang pemimpin daripada Yahudi Bani Nadir mulai keluar dari Khaybar, kemudian membujuk dan menemui para pembesar Quraisy. Jumlah mereka ada 20 orang, yang memimpin mereka adalah Huyai bin Akhtab, pemimpin Yahudi Bani Nadir, namanya Huyai bin Akhtab. Nanti Huyai ini punya anak perempuan namanya Sofia. Sofia akan diperistri oleh Nabi Muhammad SAW. Huyai bin Akhtab pemimpin Yahudi Bani Nadir. Dia berangkat ke kota Mekah bersama 20 orang pemimpin yang lainnya. Kemudian membujuk orang-orang Quraisy, bagaimana kalau kita bentuk satu kekuatan untuk kita serang Muhammad yang berada di kota Madinah. Orang-orang kafir Quraisy menganggap ini sebagai tawaran yang menggiurkan, karena mereka punya dendam pribadi, mereka punya 1000 sesal pada saat perang Badar, banyak pembesar yang terbunuh. Kemudian juga semenjak dari perang Badar, orang kafir Quraisy itu nggak bisa melakukan perjalanan perdagangan, karena pernah kita bahas dulu bahwa perjalanan perdagangan orang-orang kafir Quraisy itu jalurnya melewati pelataran kota Madinah, dari samping kota Madinah, sehingga mereka tidak aman. Karena merasa tidak aman daripada hartanya nanti diambil oleh orang-orang di Madinah, orang-orang kafir Quraisy tidak bisa melakukan perjalanan perdagangan. Ala kulli hal, maka orang-orang kafir Quraisy bersepakat kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir membentuk satu kekuatan, yang bahkan itu dikatakan orang-orang kafir Quraisy mereka mengajak banyak suku di sekitaran kota Mekah, suku-suku Arab, bahkan itu suku Kinana, suku Tihamah, kemudian Bani Sulaim, kemudian Bani Fizarah dan lain sebagainya. Itu semua dihimpun oleh orang-orang kafir Quraisy, dan terhimpunlah kurang lebih sekitar 4.000 orang Yahudi Bani Nadir, kemudian orang-orang kafir Quraisy
menghimpun banyak suku di sekitaran Mekah, terhimpunlah sekitar 4.000 orang. Yang perlu kita tahu, kota Madinah itu kalau mau ditotal-total, kalau kata para ulama, jumlah penduduk Islamnya itu kurang lebih 3.000 orang. Itu sudah termasuk yang tua, yang muda, yang lelaki, yang perempuan, yang kecil, yang dewasa. Kalau mau ditotal semua penduduk Madinah, jumlahnya itu nggak lebih dari 3.000 orang. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy berkoalisi dengan orang-orang Yahudi Bani Nadir, juga dengan suku-suku sekitar, terhimpun 4.000 orang pasukan. Nggak sampai di situ, orang-orang Yahudi dari Bani Nadir berangkat menuju ke suku Ghatafan. Jadi ada satu suku yang terkenal di kalangan bangsa Arab yang disebut dengan suku Ghatafan. Suku Ghatafan ini suku nomaden. Jadi mereka itu nggak punya tempat menetap, ya. Mereka tinggal di padang pasir, hidupnya itu dari menggembala kambingnya, kemudian hidup mengikuti pola air hujan. Ya. Kalau satu tempat lagi banyak tumbuh rerumputan, mereka akan buat kemah di tempat tersebut. Mereka tinggal 2 bulan, 3 bulan sampai rerumputannya habis. Mereka akan memindahkan kemahnya ke padang yang lainnya. Jadi suku Ghatafan, dan luar biasanya suku Ghatafan ini sangat kuat. Ya, mereka punya banyak pasukan yang orang-orang Yahudi ketika datang pada suku Ghatafan menawarkan, ya, kepada pemimpin daripada suku Ghatafan yang bernama Al-Harith bin Auf, ya, kemudian Uyainah bin Hisn, 2 orang pemimpin dari suku Ghatafan, ditawarkan untuk ikut andil dalam pasukan yang akan menyerang kota Madinah. Orang suku Ghatafan bilang, kami ini nggak punya urusan sama Muhammad, kami nggak punya masalah sama Muhammad. Buat apa repot-repot mencari masalah, mencari musuh baru? Hidup kami juga sekarang sudah nyaman. Kalian menawarkan apa? Kalau kami mau ikut perang, pasukan kami juga banyak. Maka saat itu orang Yahudi Bani Nadir menawarkan pada suku Ghatafan, kalau kalian mau ikut perang, kami akan berikan hasil panen kurma dari Khaybar selama 1 tahun. Bayangkan, padahal Khaybar bukan punya mereka. Khaybar punya pemiliknya sendiri, punya pembesarnya sendiri, orang-orang Yahudi yang memang dari awal tinggal di Khaybar. Bani Nadir ini pengungsi yang keluar dari Madinah diusir, kemudian numpang tinggal di Khaybar. Tapi mereka dalam bentuk siasat menipu orang-orang suku Ghatafan. Mereka katakan, kalau kalian mau ikut dalam peperangan ini, saya akan berikan hasil panen daripada kurma Khaybar selama 1 tahun, kami berikan kepada kalian. Tergiur dengan penawaran ini, suku Ghatafan pun ikut menggabungkan pasukannya. Jumlah pasukan suku Ghatafan kurang lebih 6.000 orang. 4.000 dari orang-orang kafir Quraisy berkoalisi dengan Yahudi Bani Nadir, berkoalisi dengan suku-suku Arab yang ada di sekitaran Quraisy, ditambah suku Ghatafan, jumlah kekuatan pasukan Ahzab sekitar 10.000 orang. Kota Madinah total penduduknya tidak lebih dari 3.000 orang. La ilaha illallah. 10.000 orang ini terbentuk dan mereka mulai berangkat ingin menyerang kota Madinah. Sebagaimana berulang-ulang kita sampaikan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat cerdas. Rasul berpikir beberapa langkah ke depan sebelum orang lain memikirkannya. Rasulullah itu punya mata-mata yang Rasul sebar di banyak wilayah. Sehingga salah satu dari mata-mata Rasulullah SAW datang kepada beliau, kalau tidak salah berasal dari suku Bani Sulaim yang telah melakukan perjanjian damai, tinggal di sekitaran Mekah. Mereka datang kepada Rasul, mereka katakan itu orang-orang Yahudi Bani Nadir telah menghimpun kekuatan dengan Ahzab sebanyak 10.000 pasukan, dan mereka mulai berangkat, kurang lebih akan sampai di bibir kota Madinah kurang lebih 1 bulan yang akan datang. Jadi perjalanan pasukan besar ini akan memakan waktu sampai 30 hari. Kurang lebih 1 bulan mereka akan sampai di bibir kota Madinah. Rasulullah SAW maka mulai mengambil langkah pencegahan. Sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, Rasulullah mengajak sahabat-sahabat yang besar, terutama dari suku Ansor, ya, Sayyidina Sa'ad bin Ubadah, kemudian Sayyidina Abdullah dari suku Aus dan Khazraj, diajak untuk rapat oleh Nabi Muhammad SAW. Kira-kira bagaimana cara kita menanggulangi serangan daripada Al-Ahzab tersebut, yang jumlahnya 3 kali lipat dari keseluruhan penduduk
kota Madinah. Ya, kata para ulama, perang Ahzab merupakan peperangan paling berat yang dialami oleh umat Islam. Ya, boleh jadi perang Badar itu berat, boleh jadi perang Uhud itu berat, namun secara mental perang Ahzab jauh lebih berat daripada semua peperangan-peperangan yang lain. Ya, yang nanti akan kita bahas di dalam ayat sendiri. Allah menceritakan tentang beratnya perasaan para sahabat ketika terjadi perang Ahzab tersebut. Rasulullah mengajak para sahabat untuk berdiskusi bagaimana kita menanggulangi. Kebetulan saat itu kota Madinah sedang dalam keadaan sulit secara ekonomi karena melalui peperangan yang beruntun, ya, biaya besar terus menerus keluar. Belum lama Rasulullah juga membayar denda, sehingga secara ekonomi umat Islam berada dalam titik lemahnya, kesulitan secara ekonomi. Kemudian yang kedua, saat itu adalah musim dingin yang sangat parah, ya. Jadi musim dingin yang tak tertahankan, ya, jangankan 14 abad yang lalu, sampai hari ini Jazirah Arab itu kalau sudah masuk musim dingin, dinginnya itu bisa sampai 2-3 derajat, ya. Mungkin pada masa lalu jauh lebih dingin daripada itu, ya. Dan Jazirah Arab adalah tempat yang udaranya itu kering. Jadi kadar air di udaranya itu nol. Musim dinginnya tidak menjadikan salju, tapi menjadikan kulit kita itu pecah-pecah. Jadi itu yang dialami oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan kesulitan secara ekonomi, untuk makan saja sulit. Kemudian musim dingin yang mencekik, kemudian teror dari 10.000 pasukan yang akan menyerang kota Madinah. Maka Rasulullah SAW mengajak diskusi para sahabat, kira-kira bagaimana kita hadapi mereka. Ada sahabat yang dulu sempat kelewatan dari perang Uhud, ya. Beberapa sahabat sempat tidak ikut dalam perang Uhud. Mereka merasakan penyesalan, maka dengan penyesalan itu mereka bilang, kita keluar, kita lawan, ya. Kita lawan mereka dengan gagah berani. Ishkariman au mut syahidan, hidup pun mulia, mati pun mati syahid, kata para sahabat ini. Namun usulan ini tidak terlalu disetujui oleh Nabi Muhammad SAW, ya, karena keberanian buta itu bukan sifat dari Nabi Muhammad SAW. Beliau sebagai seorang pemimpin, beliau sebagai seorang musyarri, Allah menuntut beliau untuk bersikap dengan sikap yang paling bijaksana. Nah, sedikit kita keluar dari perang Ahzab. Ada perbedaan antara cara hijrah. Kalau kita mau mundur, ada cara hijrah Nabi Muhammad dan cara hijrah Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam sejarah Sirah Nabawiyah dikatakan Rasulullah itu kan hijrahnya penuh strategi, ya, dari mulai mengatur waktunya di malam hari, kemudian mengatur rutenya tidak langsung menuju Madinah, tapi keluar dari selatan kota Mekah untuk menuju ke Gua Sur, tinggal 3 hari di Gua Sur, baru memutar balik melalui pesisir pantai menuju ke kota Madinah. Kemudian memerintahkan agar gerombolan unta digembala untuk menutup jejak. Rasulullah hijrah dengan langkah-langkah tersebut. Umar bin Khattab ketika akan berhijrah, dia cabut pedangnya, dia sholat 2 rakaat di depan Ka'bah, kemudian dia menghadap kepada orang Quraisy, dia katakan, saya mau hijrah ntar malam. Siapa yang mau istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, orang tuanya kehilangan seorang putra, silahkan tunggu saya di tengah jalan, silahkan cegah perjalanan hijrah saya. Umar bin Khattab berani luar biasa. Apakah Rasulullah tidak seberani Sayyidina Umar? Sayyidina Ali bin Abi Thalib menceritakan tentang keberanian Rasulullah. Kata Sayyidina Ali, apabila peperangan berkecamuk, apabila debu sudah naik ke atas, semua mata telah menjadi merah, gemerincing pedang beradu dengan tameng menjadi semakin memekakan telinga, maka kami semua mulai berlindung di belakang Nabi Muhammad. Jadi kalau bicara keberanian, Rasulullah jauh berani dari Sayyidina Umar. Kenapa Rasul tidak hijrah seperti Sayyidina Umar juga? Sayyidina Umar berhijrah atas nama pribadinya. Beliau bukan musyarri. Kelakuan Sayyidina Umar tidak akan digariskan menjadi syariat, sehingga beliau mau berlaku seperti apapun itu perjalanan beliau pribadi. Tapi kalau Rasul SAW, beliau musyarri, seorang yang tindak tanduknya dijadikan syariat. Kalau Rasulullah berhijrah dengan cara Sayyidina Umar, maka akan menjadi satu syariat bahwa umatnya Nabi Muhammad tidak perlu mempertimbangkan lagi tentang konsekuensi dan resiko. Jadi harus seperti keberanian buta, dan itu tidak boleh terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Ala kulli hal, jadi Rasulullah menolak usulan yang berharap langsung keluar dari kota Madinah, serang mereka, kalau mau hidup mulia, kalau mau mati syahid. Rasul tidak setuju dengan usulan tersebut. Yang lain mengatakan
ya Rasulullah, pada saat perang Uhud engkau kan berharap kota Madinah ini menjadi benteng. Bagaimana kalau kita realisasikan itu pada saat sekarang? Ya, kita kumpulkan tanah-tanah, kita tutup antara sela-sela rumah dengan rumah, kita jadikan kota Madinah menjadi seperti benteng yang tidak bisa ditembus. Ya, Rasulullah SAW menganggap bahwa juga usulan ini memakan waktu yang cukup lama. Ya, untuk membangun bangunan, membangun benteng memakan waktu yang cukup lama. Kemudian Sayyidina Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi yang baru masuk Islam. Ya, jadi kata para ulama, ini momentum pertama Sayyidina Salman ikut perang. Ini perang pertama yang diikuti dan disertai oleh Sayyidina Salman. Kenapa? Karena dia baru selesai dari pencariannya tentang seorang nabi, baru sampai di kota Madinah dan baru beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Salman Al-Farisi, beliau katakan, ya Rasulullah, kami di Persia, kalau kami itu mau diserang oleh suku-suku yang lain dan tidak sempat membangun benteng, maka alih-alih membangun benteng kami akan menggali parit yang bisa menjadi jarak antara kami dengan musuh, dan di antara jarak tersebut kami akan mulai memainkan anak panah dan tombak agar bisa menanggulangi musuh tersebut. Setidaknya ada jarak yang tidak bisa mereka lewati. Ya, maka Rasulullah SAW terkejut dengan saranan daripada Sayyidina Salman Al-Farisi. Karena memang dikatakan oleh para ulama, para ahli sejarah, bahwa orang Arab tidak pernah tahu strategi parit. Jadi tidak pernah terjadi sekalipun di Jazirah Arab orang berperang menggunakan strategi tersebut. Ini strategi diambil, diadopsi dari luar Jazirah Arab, dari orang-orang Persia. Nah, apa hikmahnya? Di antara hikmahnya kata para ulama, umat Islam itu tidak boleh anti dengan kemajuan teknologi, walaupun itu dicetuskan oleh orang-orang yang di luar Islam. Kita harus mengikuti teknologi, harus mengikuti perkembangan, selama itu baik, selama itu maslahat, maka umat Islam harus mengambil hal tersebut. Makanya dikatakan al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah ataupun kebaikan itu adalah harta berharga yang aslinya milik Islam, namun kadang-kadang kita bisa dapati berada di tangan-tangan yang lain, ya. Sehingga ketika kita dapati hikmah tersebut, maka sikap umat Islam harusnya mengambil dan mengadopsi hikmah yang baik, ya. Jadi Rasulullah SAW setuju dengan saranan daripada Sayyidina Salman Al-Farisi. Jadi poin pertama disepakati, kita akan membuat sebuah parit. Rasulullah SAW mulai mengajak para sahabat untuk berkuda mengelilingi kota Madinah. Nah, ini kecerdasan Rasul yang kata para ulama bukan cuma kecerdasan yang berjalan di atas wahyu, ya. Karena kota Madinah itu ternyata secara alamiah dia menjadi sebuah benteng, ya. Sebelah kanan kota Madinah ada bukit, sebelah kiri kota Madinah ada bukit, sebelah utara kota Madinah ada perkebunan Bani Quraidah yang secara tidak langsung menutup bagian utara kota Madinah. Kok perkebunan bisa menutup? Karena orang-orang Yahudi Bani Quraidah kalau punya kebun kurma, mereka bikin pagar lebih tinggi dari pohon kurmanya. Dari saking takut ada butiran kurma yang jatuh keluar, mereka lebih rela bangun tembok lebih tinggi daripada pohon kurmanya. Ala kulli hal menjadi multifungsi. Dalam keadaan tertentu tembok itu juga bisa beralih fungsi menjadi benteng, ya. Jadi dari sebelah barat dan timur diamankan oleh dua buah bukit. Kemudian di bagian utara diamankan oleh perkebunan daripada orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Nah, tinggal di bagian selatan. Ya, ketika Rasulullah berkeliling, Rasul katakan kita harus membangun parit bukan di seluruh kota Madinah mengelilingi, bukan, tapi kita cukup membangun di bagian selatan kota Madinah dari ujung bukit kepada ujung bukit yang lain, ya. Para ulama kontemporer menghitung-hitung kira-kira seberapa lebar dan alal fikroh, ya, ngomong-ngomong paritnya itu masih ada sisanya sekarang. Kalau kita akses pun di internet, kita akan dapati sebagian sisa parit yang dulu pernah digali oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat pada saat perang Ahzab, ya. Para ulama kontemporer itu banyak menulis buku yang diberikan judul Atlas At-Tarikhi li Siratin Nabawiyah. Jadi dibuat peta geografis kejadian sirah nabawiyah pada masa lalu. Karena kalau kita baca sirah mau dipraktekkan pada peta geografis hari ini udah nggak sesuai.
Ya, kita bicara Arafah, sekarang Arafah sudah diperluas mungkin 20 kali lipat dari Arafah di zaman Nabi. Ya, kalau kita bicara Masjidil Haram, Masjid Nabawi, hari ini sudah diperluas ratusan kali lipat dari yang ada pada zaman Nabi. Kalau kita cari di dalam pemetaan makam ayahnya Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Abdullah yang katanya di kota Madinah, ternyata hari ini sudah tidak didapatkan karena ternyata masuk dalam area peluasan Masjid Nabawi. Hari ini makam Sayyidina Abdullah itu berada di bawah pelataran Masjid Nabawi. Ya, jadi hari ini kita nggak bisa membaca sejarah Sirah Nabawiyah tanpa melihat peta masa lalunya. Dan untungnya para ulama itu menulis buku-buku khusus yang membahas soal peta Sirah Nabawiyah pada masa lalu. Ya, diberikan judul Atlas At-Tarikhi li Siratin Nabawiyah. Ala kulli hal, di dalam satu pembahasan para ulama, ada sebagian ulama yang membahas tentang berapa kira-kira luas, dalam dan lebarnya parit tersebut. Dikatakan kurang lebih dalamnya itu apabila kuda melompat, kuda itu masuk, lebarnya dulu. Lebarnya itu kira-kira adalah lebar yang tidak bisa dilompati oleh kuda Arab pada saat itu. Dihitung kurang lebih lebarnya itu sekitar 5 meter. Jadi lebarnya parit itu sekitar 5 meter. Kemudian berapa dalam? Sedalam kuda yang tadi lompat kan gak bisa sampai ke ujung satunya, jatuh ke bawah. Sedalam kuda yang di bawah ini tidak bisa naik ke atas. Para ulama menghitung kurang lebih 3-4 meter dalamnya. Berapa lebar? Nah, ini ada khilaf. Ulama kontemporer pun punya silang pendapat dalam masalah ini. Berapa lebar dari ujung satu kota Madinah kepada ujung yang lain di bagian selatan? Ada yang menghitung sekitar 12 km. Ya, panjangnya itu sekitar 12 km. Namun Syekh Muhammad Munir Al-Ghadban, beliau katakan itu pendapat yang tidak tepat. Ya, pendapat yang lebih tepat, panjangnya itu kurang lebih 5,5 km. Ya, jadi bisa kita bayangkan proyek menggali parit, yang digali itu padang pasir. Ya, kalau kita gali tanah di Indonesia, tanah itu tinggal sekali cangkul, angkat, tanahnya terangkat di atas cangkul. Ya, kita taruh di atas anyaman bambu, kita angkat pun terangkat. Tapi kalau yang digali pasir, kira-kira bagaimana cara mencangkulnya? La ilaha illallah. Ditaruh di atas anyaman daun kurma, ketika diangkat banyak dari pasir itu yang jatuh kembali. Jadi ini bukan proyek sembarangan, proyek yang sangat memberatkan. Menggali parit panjangnya itu 5,5 km. Ya. Kemudian dalamnya sekitar 4 meter. Lebarnya sekitar 5 meter. Waktunya kurang dari 1 bulan. Bahkan Rasulullah memerintahkan 2 pekan harus selesai paritnya. Waktu kurang dari 2 pekan, dalam keadaan musim dingin yang mencekik, dalam keadaan kota Madinah berada dalam titik terendah dari perekonomiannya. Maka para sahabat turun untuk menggali parit tersebut. Ya, sebagian riwayat mengatakan bahwa yang turun menggali parit itu 1000 orang. Ini riwayat dari Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, bahwa yang turun menggali parit itu 1000 orang. Syekh Muhammad Said Ramdan Al-Buti mengatakan yang menggali parit itu aslinya 3000 orang, cuma mereka berganti-gantian yang aktif kerja di parit, tidak kurang dalam setiap waktunya itu dari 1000 orang. Siang malam mereka bekerja untuk menggali parit tanpa henti, dalam keadaan khawatir, takut, terteror akan kedatangan musuh, dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kedinginan. Jadi keadaan yang amat sangat memprihatinkan yang terjadi pada saat perang Ahzab. Namun Rasul SAW sebagai seorang pemimpin, ya, yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, beliau tidak duduk diam, beliau tidak berpangku tangan. Bahkan Rasulullah pun ikut turun di dalam menggali parit tersebut. Ibnu Hisham meriwayatkan dari Ibnu Ishaq bahwa seorang sahabat pernah bilang, ketika saya mulai menggali parit, saya lihat ada satu orang yang bulak-balik, yang kita nggak tahu ini orang siapa. Kenapa? Karena dia angkat itu anyaman pelepah kurma, pasirnya jatuh menutupi wajahnya. Jadi dia bolak-balik untuk memindahkan pasir sambil wajahnya itu ketutupan tanpa terlihat. Sehingga ketika kami berhentikan, ternyata itu adalah Nabi Muhammad SAW yang bekerja bahkan dari sebelum subuh beliau telah bekerja untuk menggali parit tersebut. Ya, jadi Rasulullah ikut turun dan Rasul ikut bekerja bersama para sahabat. Ya, ada satu riwayat yang dikutip oleh
Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ya, beliau katakan Rasulullah itu demi untuk menghibur para sahabat mendendangkan syair-syair. Ya, jadi Rasul itu mendendangkan syair demi untuk menyemangati para sahabat agar bekerja. Rasulullah datang ke parit, para sahabat sedang bekerja bersusah payah. Rasul katakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, farhamil ansara wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan hakiki melainkan hanya kehidupan akhirat. Maka rahmatilah orang Ansar dan orang-orang muhajir. Ya, beliau ulang-ulang, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, farhamil ansara wal muhajirah. Kemudian orang-orang yang sedang bekerja mendengar ucapan Nabi, mereka sambut juga dengan syair. Mereka katakan, nahnul ladzina bay'u Muhammadan alal jihadi ma bakina abadan. Nahnul ladzina bay'u Muhammadan alal jihadi ma bakina abadan. Kami adalah orang yang membaiat Nabi Muhammad, kalau urusan jihad selama-lamanya kami tidak akan mundur. Ya, jadi ada dendangan syair di antara Rasul dengan para sahabatnya demi untuk menyemangati mereka di dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian ada satu riwayat juga bahwa Rasulullah mendendangkan syair yang pernah digubah oleh Abdullah bin Rawahah, seorang sahabat pernah mengucapkan satu syair dan itu syair diulang lagi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, Allahumma laulaka lahtadaina wala tasaddaqna wala salaina fa anzilis sakinata alaina wa in wa tsabbitil aqdama in laqaina innal ula qad bagaw alaina wa in aradu fitnatan abaina. Ya, beliau katakan, ya Allah, kalau bukan karena Engkau, kami tidak akan pernah mendapatkan hidayah dan petunjuk. Kami mungkin kalau bukan karena Engkau tidak pernah tahu apa nikmatnya sholat, apa nikmatnya bersedekah. Maka ya Allah, pada hari ini dalam keadaan yang genting ini, turunkanlah ketenangan-Mu kepada kami dan tetapkan kaki kami ketika peperangan itu telah terjadi. Sesungguhnya orang-orang kafir itu telah berbuat aniaya dan mereka telah memfitnah kami. Nah, fitnah yang dimaksud di dalam syair ini bukan fitnah dalam bahasa Indonesia, karena berbeda tuh antara fitnah dalam diksi Al-Quran dengan fitnah yang kita fahami dalam bahasa Indonesia. Dikatakan dalam Al-Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Apa yang dimaksud fitnah dalam Al-Quran? Apakah fitnah dalam bahasa Indonesia? Bukan. Kalau kita kan dalam bahasa Indonesia yang namanya fitnah itu orang tidak melakukan dituduh melakukan, itu disebut dengan fitnah. Bukan fitnah yang begitu yang dimaksud dalam Al-Quran, yang lebih buruk daripada pembunuhan. Yang lebih buruk dari pembunuhan adalah fitnah yang mengusik hati orang beriman agar mereka mau keluar dari agamanya, mengganggu keimanan seseorang sehingga mereka ingin keluar dari agamanya. Itu yang disebut dengan fitnah di dalam Al-Quran. Anda menjadikan orang lain itu kufur, itu lebih jahat daripada Anda membunuh orangnya dalam keadaan Islam. Ya, jadi di syair itu Rasul mengatakan mereka ingin memfitnah kami. Ya, orang-orang kafir ingin memfitnah kami, ingin menjadikan kami keluar daripada agama Islam. Ala kulli hal, maka Rasul SAW dan para sahabat mulai melanjutkan penggalian parit tersebut. 1000 orang turun di dalam penggalian parit tersebut. Ada beberapa riwayat tentang mukjizat yang Allah tampakkan ketika penggalian parit itu terjadi. Riwayat yang pertama diriwayatkan oleh Abu Thalhah. Abu Thalhah mengatakan, ya Rasulullah, ada satu batu yang pacul kami itu tidak bisa menghancurkannya. Kami hantam makin keras, malah pacul kami yang rusak, alih-alih batunya yang pecah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ana nazil, biarkan saya yang turun, kata Rasulullah. Rasul turun untuk menghancurkan batu itu. Menarik, kata para ulama, para sahabat bahkan urusan yang bukan spesialisasi Rasulullah, mereka tetap minta tolongnya sama Rasul. Jadi Rasulullah itu segala-galanya buat para sahabatnya. Urusan keluhan, urusan rumah tangga, urusan keagamaan, urusan ekonomi, urusan kelaparan, bahkan urusan sakit perut, para sahabat itu datangnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah bukan tukang gali, tapi para sahabat mencari solusi untuk menggali dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah katakan, saya akan turun. Rasulullah turun ke hadapan batu tersebut, kemudian beliau mulai mengangkat tangannya, karena mengangkat pacul
ya, maka bagian perut beliau saat itu pakai baju kain yang disampirkan. Ketika mengangkat tangan untuk menghancurkan pacul, bagian perutnya itu terbuka. Dikatakan oleh Jabir bin Abdullah dan juga oleh Abu Talha, sebelumnya saya mau ngeluh sama Rasulullah, ya Rasulullah saya lapar. Abu Talha sebelumnya pengen ngeluh, pengen bilang ya Rasulullah saya lapar. Saking laparnya saya sampai taruh batu, saya buat mengganjel lambung biar nggak perih dan bisa melanjutkan pekerjaan. Ingin mengeluh seperti itu. Tapi ketika Rasul angkat tangannya untuk menghancurkan batu tadi, saya lihat ternyata Rasulullah sudah selipkan 2 batu di dalam perutnya. Saya baru ingat 3 hari 3 malam Rasulullah belum makan apapun, ya. Kemudian Rasul angkat tangannya, apa kata Rasulullah? Bismillahi Allahu Akbar. Beliau hantamkan paculnya ke atas batu tersebut, memancar api yang tinggi. Ketika memancar api yang tinggi, apa kata Rasulullah? Allahu Akbar, laqad utitu mafatihah Syam. Allahu Akbar, aku telah diberikan oleh Allah kunci dari kekaisaran Persia. Demi Allah, hari ini aku bisa melihat daripada singgah-sananya. Ya, orang-orang munafik mengatakan ini kita keadaan sekarang belum selamat. Ini keadaan terteror, kita mau ke kamar mandi aja susah karena harus selesai menggali parit dulu. Bagaimana bisa kita akan menghancurkan Persia? Baru bangsa Arab aja yang 10.000 kita udah kelabakan. Itu kata orang munafik. Tapi orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, yang hakiki imannya, mendengar ucapan Nabi, mereka anggap ini sebagai sebuah kabar gembira, sebagai sebuah bisyarah bahwa hari ini mereka akan selamat dan pada saatnya nanti mereka akan bisa menaklukkan kekaisaran Persia. Kemudian Rasulullah ketika hantaman pertama pecah sepertiga batu. Rasul angkat tangannya lagi, Bismillah Allahu Akbar, terpancar api yang tinggi. Kata Rasulullah, Allahu Akbar, laqad utitu mafatihar Rum. Allah telah berikan kepadaku kunci dari kekaisaran Romawi. Hari ini aku bisa melihat kepada istana-istananya. Kemudian Rasulullah angkat tangannya lagi, Bismillah Allahu Akbar, pada hantaman ketiga yang menjadikan batu itu hancur lebur, luluh lantak menjadi pasir. Kata Rasulullah, Allahu Akbar, laqad utitu mafatihal Yaman, la andurannal an ila abwabiha fi Son'a. Allah telah berikan kepadaku kunci-kunci negeri Yaman, dan pada detik ini aku bisa melihat pintu-pintu dari kekaisaran Son'a yang akan dikuasai oleh umat Islam pada masanya. Ya, 3 hal tersebut merupakan mukjizat yang Allah tampakkan di tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat pertama yang terjadi pada saat penggalian Khandaq atau penggalian parit. Nah, kemudian ada seorang sahabat yang memperhatikan perutnya Nabi Muhammad. Ternyata Rasulullah 3 hari belum makan, yaitu Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir bin Abdullah mengatakan ternyata Rasulullah memiliki rasa lapar yang tidak bisa ditanggung oleh selain beliau. Di perutnya terselip 2 batu, 3 hari 3 malam di musim dingin yang sangat dingin, Rasulullah belum makan. Ya, Sayyidina Jabir bilang juga sebelumnya, kami itu pada saat menggali parit kerjanya kerja keras. Kalau kerja keras harusnya makannya banyak, tapi ternyata makan kami cuma 2 kali sehari. Apa itu? Makan siang kami adalah seorang sahabat keliling membawa nampan berisi gandum. Sahabat yang mau makan, tangannya itu yang basah ditempel di atas gandum, kemudian diangkat. Yang nempel di tangan itu rezekinya. Ya, kalau yang tangannya lebar, alhamdulillah, agak banyak berarti rezekinya. Ya, jadi yang nempel di tangan itu rezekinya. Kemudian sahabat yang lain membawa minyak yang sudah lama. Ya, dalam redaksi Mubarakfuri itu dikatakan minyak yang sudah kadaluarsa. Kemudian minyak itu dipanaskan dan diteteskan ke tangan masing-masing orang yang telah mendapatkan terigu, jadi roti setengah matang. Rasanya tidak enak, baunya tidak enak, kata Sayyidina Jabir bin Abdullah. Nah, itu makan siangnya. Makan malamnya mereka diberikan 1 butir kurma yang mereka hisap-hisap terus bijinya sampai datang waktu makan siang. Nah, jadi itu yang diberikan untuk makannya para penggali parit. Ya, makan yang sangat tidak sesuai dengan pekerjaan effort berat yang mereka keluarkan untuk menggali parit tersebut. Ala kulli hal, Jabir bin Abdullah melihat Rasulullah sudah terlalu lapar. Maka dia izin, ya Rasulullah, saya izin pulang. Mau kemana kata Rasul? Mau ketemu istri ya Rasulullah sebentar. Rasul izinkan. Ya. Ketika Rasul izinkan, beliau pulang. Beliau tanya kepada istrinya, wahai istriku, kita punya makanan apa di rumah? Istrinya itu mengangkat kantong gandum. Jadi ada kantong yang khusus dipakai untuk menyimpan gandum. Kita cuma punya segini. Kata para ulama kurang lebih 2,5 kilogram, ya, dari gandum tersebut. 2,5 kilo.
Kemudian ada apa lagi? Ada anak kambing yang bahkan umurnya belum 6 bulan. Anak kambing yang masih kecil sekali. Apa kata Jabir bin Abdullah? Kamu adoni gandumnya, saya potong kambingnya. Inni ara fi Rasulillahi ju'an la yatahammaluhu ghairuh. Saya lihat dalam diri Rasul ada rasa lapar yang gak bisa ditanggung oleh selain beliau. Saya mau undang Rasul untuk makan, ya. Maka Jabir bin Abdullah menyembelih kambing tersebut. Kambingnya disembelih, kemudian dia masukkan ke dalam wajan untuk memasak lauk. Istrinya mengadoni roti, ya. Sampai di sini ada satu riwayat yang disebutkan oleh Syekh Ad-Diyarbakri dalam kitab Tarikhul Khamis fi akhbari anfasin nafis. Dan menarik, ternyata riwayat ini nggak saya dapatkan di kitab yang lain, cuma Ad-Diyarbakri yang menyebutkannya, ya. Sebagai satu maklumat saja kita ceritakan riwayat tersebut. Setelah Jabir bin Abdullah menyembelih anak kambing tadi, Jabir bin Abdullah punya anak 2 laki-laki yang masih kecil, ya, mungkin usia 2 tahun dan 3 tahun. Yang tadi anak lelaki ini melihat bapaknya selesai menyembelih kambing. Si anak lelaki ini belum punya pemahaman yang matang, anak kecil umur 2 tahun 3 tahun, ya. Maka si kakak bilang sama adiknya, "Dik, kan tadi bapak sembelih kambing, kita main sembelih-sembelihan yuk, kan pisaunya masih ada itu di lantai." Ya, si kakak mengajak si adik untuk bermain sembelih-sembelihan. Maka si adik bilang, "Ya udah, saya jadi kambingnya, ikat tangan saya, karena tadi kan kambingnya bapak diikat tangannya, ikat tangan saya." Tangan si adik diikat oleh kakaknya, kemudian dia ambil pisau tersebut, dia sembelih adiknya, ya. Jadi anaknya Jabir bin Abdullah meninggal dunia pada hari dia mau mengundang Rasulullah makan ke rumahnya. Dia sembelih adiknya, adiknya meninggal. Si kakak kaget melihat darah terpancar, dia berlari. Si ibu lihat, la ilaha illallah, anak disembelih. Si ibu mengejar si kakak, anak kakaknya itu jatuh dari atap rumah juga mati. Jadi 2 anak Jabir bin Abdullah yang masih kecil mati dalam keadaan dia lagi keparit mau ngundang Rasulullah datang. Maka si ibu tadi mengambil 2 jenazah anaknya, dimasukkan ke dalam kamar, ya. Sebelum Jabir pergi, si istri itu berpesan, "Wahai Jabir, ya, la tufdihni inda Rasulillah, jangan bikin saya malu depan Rasul. Ini makanan sedikit, yang bisa makan cuma 2-3 orang. Ngajak orangnya kira-kira, jangan sampai Rasulullah datang nanti Rasul nggak kenyang makannya, kan saya yang malu. Jangan bikin saya malu, ngajak orangnya kira-kira." Berapa orang kata Jabir? 1-2 orang dari sahabat Nabi. Jabir pergi ke parit, terjadi kejadian yang tadi saya ceritakan, 2 anaknya meninggal. Si istri menahan segala rasa, dia masukkan anak jenazahnya ini ke dalam kamar, dia siapkan ruangan untuk menyambut Nabi Muhammad. Sampailah Jabir di parit. Ketika sampai di parit, fa asarra ala Rasulillah. Jabir berbisik dengan suara yang pelan sekali kepada Rasul. Dia katakan, "Ya Rasulullah, tu'aimah indana." Sedikit makanan ada di rumah kami. Kami mau undang kau makan. Ada apa kata Rasul? Ada roti yang sedang diadon, sebentar lagi mau dibakar. Ada kuah kambing, anak kambing saya masak buat 1 orang engkau, wa nafaroni min ashabik, dan 2 orang dari sahabatmu, ya. Maka Rasulullah SAW bangkit dari tempat duduknya. Beliau berjalan ke sisi parit yang mungkin pikir Jabir ini mau ngundang sahabat-sahabat besar, mungkin mau ajak Abu Bakar, mau ajak Umar. Rasulullah berdiri di sisi parit, kemudian Rasul berteriak dengan suara yang paling tinggi, "Ya ahlal khandaq, wahai para penggali parit, Jabir bin Abdullah undang kalian makan 1000 orang." Jadi ini makanan 3 orang yang diundang oleh Rasul, 1000 orang. La ilaha illallah. Jabir bin Abdullah kaget dengan ajakan Rasulullah. Namun Rasul bilang, "Wahai Jabir, bilang sama istrimu jangan dibuka dagingnya dan jangan diadoni dulu rotinya, biar saya yang melayani sahabat-sahabat saya." Berlari Jabir bin Abdullah ke rumah, dia bilang sama istrinya, "Jangan dibuka dagingnya, jangan dibakar rotinya, biar Rasulullah nanti yang melakukan itu semua." "Kenapa kok panik?" kata istrinya. "Emang berapa yang diajak?" Rasulullah mengajak 1000 orang penggali parit. La ilaha illallah, anta wa anta, kata istrinya. Hari ini kamu menjadi orang yang menjadikan saya tercela di kalangan Arab. Kamu akan jadikan saya sebagai orang yang dipermalukan di kalangan orang-orang Arab. Itu dari protesnya istrinya Jabir. Ala kulli hal, Rasulullah sampai di rumah Jabir bin Abdullah bersama 1000 orang sahabat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, udkhulu ashran ashran, masuklah 10-10 kata Rasul. Jadi kalau 1000 orang
dibagi 10-10 berarti ada 100 kloter. Ya, Rasul bilang masuk 10-10. Setiap 10 orang masuk, Rasul ambil itu adonan roti, Rasul bakar adonan rotinya, ya, kemudian jadi roti, karena kan pembakaran roti tradisional itu cepat, nggak makan waktu lama. Beliau bakar, beliau angkat, beliau kasih makan 10 orang, kasih kuah daging, mereka makan. Keluar, masuk 10 yang kedua, 10 yang ketiga, terus 100 kloter sampai 1000 orang selesai makan, baru Rasul SAW akan makan bersama keluarganya Jabir. Malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, Allah menyampaikan kepada engkau, jangan kau makan kecuali dengan seluruh anggota keluarga Jabir. Ya. Emang ada apa wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, 2 anak Jabir meninggal dan Allah ingin menghidupkan mereka kembali. Ya, maka saat itu Rasulullah katakan, saya ingin makan dengan keluargamu. Istrinya bingung. Istri belum cerita kepada Jabir bin Abdullah bahwa 2 anaknya meninggal dunia. Maka pada saat itu istrinya mengatakan, ya Rasulullah, anak-anak tidak ada. Ya. Beliau mengatakan tidak ada karena tidak ingin berbohong kepada Rasul SAW. Beliau berharap Rasulullah faham anak-anak ini sedang keluar, sedang tidak ada di rumah. Anak-anak tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasul ulangi sampai 3 kali, saya tidak mau makan kecuali dengan seluruh keluarga Jabir. Maka istrinya ajak tangan Jabir bin Abdullah untuk melihat dan menjelaskan pada Rasul apa yang terjadi pada anak-anaknya. Ketika kamar itu dibuka, ternyata Allah telah menghidupkan kembali 2 anak Jabir bin Abdullah. Detail ini hanya disebutkan di dalam kitab Anwarul Khamis fi Akhbari Anfasin Nafis di akhir-akhir lembarannya, ya, oleh Syekh Ad-Diyarbakri. Ala kulli hal, ya, maka Rasulullah makan bersama keluarga Jabir bin Abdullah. Ya. Mungkin kita takjub dengan mukjizat betapa Rasul bisa memperbanyak makanan. Namun kata para ulama, ada satu hal yang lebih menonjol dari Rasulullah, yang lebih agung dari Rasulullah. Apa itu? Betapa beliau orang yang paling lapar di antara para sahabatnya, orang yang paling membutuhkan asupan makanan di antara para sahabatnya, tapi sempat-sempatnya beliau layani 100 kloter, beliau bakar sendiri rotinya untuk makan lebih dahulu para sahabatnya, baru Rasulullah yang paling belakangan makan di antara mereka. Nah, sehingga ayat Al-Quran yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Ayat ini turun pada saat perang Khandaq, karena pada saat itu akhlak Nabi Muhammad teruji pada batasan akhirnya, bahwa akhlak beliau stabil, tidak berubah dengan lapar, tidak berubah dengan haus, tidak berubah dengan marah, tidak berubah dengan kondisi-kondisi eksternal. Akhlak beliau stabil, selapar apapun beliau tetap itsar, mendahulukan daripada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di antara mukjizat juga yang terjadi pada saat penggalian parit itu saudari Nu'man bin Bishir, ya. Mereka para sahabat sedang menggali dalam keadaan kelaparan juga pada saat itu karena waktu penggalian sangat panjang. Kemudian saudari Nu'man bin Bishir datang membawa segenggam kurma untuk bapak dan kakaknya. Kakaknya Nu'man bin Bishir dan bapaknya Bishir, ini mau dikasih segenggam kurma yang cukup dimakan oleh 2 orang itu aja. Ketika dia lewat, Rasulullah panggil, buat siapa itu kurma? Buat bapak dan kakak dan bapak saya ya Rasulullah. Maka saat itu Rasul mengatakan, bawa kemari dulu, saya pinjam kurmanya. Saat itu diambil oleh Rasulullah, dimasukkan ke dalam baju beliau, kemudian beliau panggil semua sahabat, beliau berikan kurma. Semua penggali parit datang mengerumuni Rasul, masing-masing mengambil kurma yang bisa mereka ambil, masing-masing makan kurma sebanyak yang bisa mereka makan. Perawi mengatakan bahkan itu kurma sampai jatuh-jatuh dari bajunya Rasul SAW. Jadi itu diantara mukjizat yang Allah tampakkan yang terjadi pada saat perang Ahzab. Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-22, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa saddaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ketika orang-orang beriman itu melihat pasukan-pasukan yang 10.000 orang, maka mereka mengatakan, inilah yang Allah dan Rasulnya janjikan kepada kami, dan Allah Subhanahu dan hal tersebut tidak akan menambah kecuali keimanan dan pasrah diri mereka kepada Allah dan Rasulnya. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Tapi orang-orang munafik ketika melihat pasukan Ahzab tersebut,
mereka mengatakan, tidaklah Allah dan Rasulnya menjanjikan kecuali tipu daya kepada kami. Jadi itu yang terjadi ketika pasukan Ahzab mulai mendekat ke kota Madinah. Dan ala kulli hal, sebelum sampainya pasukan Ahzab, parit tersebut telah selesai digali. Paritnya telah selesai digali, umat Islam berkumpul di balik parit. Rasul mengatur strategi. Rasul perintahkan beberapa sahabat untuk naik ke puncak gunung di bagian barat dan timur kota Madinah, membawa anak panah dan tombak untuk memanahi pasukan musyrikin yang berusaha menyeberangi dan mendekati parit tersebut. Ya, dan Rasulullah berpesan, walaupun seekor burung hinggap di kepala kalian, kalian dilarang untuk turun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Pelajaran dari perang Uhud. Karena di perang Uhud para sahabat turun dari tempat pemanahan dan ternyata menjadi sabab musabab kekalahan umat Islam pada saat perang Uhud. Ala kulli hal, Rasul mewakilkan kota Madinah kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, beliau diperintahkan untuk menjadi pemimpin sementara kota Madinah. Ketika orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Ahzab itu sampai, mereka terkaget-kaget karena nggak pernah mereka melihat strategi seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka frustasi karena selama perjalanan sudah berharap-harap bisa menguasai kota Madinah. Ketika sampai bahkan masuk aja nggak bisa, mendekat aja nggak bisa. Ketika mulai mendekatkan kudanya, dipanahi oleh umat Islam. La ilaha illallah. Dan ini menjadikan mereka frustasi. Mereka berkeliling-keliling kota Madinah untuk mencari celah agar mereka bisa masuk ke dalam kota tersebut. Nah, kemudian dalam satu momentum ada seorang kafir yang bernama Amr bin Abdul Wud. Ya. Amr bin Abdul Wud ini orang yang tinggi besar. Di antara pahlawannya orang-orang Quraisy, seorang pegulat yang tak pernah terkalahkan. Kudanya besar, orangnya besar. Amr bin Abdul Wud satu-satunya orang yang bisa melompati parit. Ya. Dia pacu kudanya dengan begitu keras, dengan begitu kencang, dia lompati parit. Sampailah Amr bin Abdul Wud di sisi yang selanjutnya daripada parit tersebut. Ketika sampai dengan baju besi yang menutup seluruh tubuhnya kecuali matanya. Amr bin Abdul Wud, orang-orang Mekah tahu siapa dia. Ini orang kesatria, ini orang pahlawan orang-orang Quraisy. Dia menantang. Dia katakan, hal min mubaris, siapa yang berani lawan saya? Ya, dia loncat ke kalangan umat Islam, kemudian dia tantang, siapa yang berani lawan saya? Kata Amr bin Abdul Wud. Saat itu semua sahabat terdiam, bukan takut. Ya, para sahabat dewasa menunggu instruksi dari Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab nggak ada takutnya. Abu Bakar Siddiq kalau Rasul perintahkan ya maju. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas hawari Rasulillah, dia nggak ada takutnya untuk membela Rasul. Cuman mereka dewasa, mereka menahan diri. Kalau Rasul perintahkan baru mereka maju. Hal min mubaris, sahabat terdiam. Tapi ada seorang sahabat muda yang jiwa mudanya masih membakar-bakar. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, karena masih anak muda, kadang-kadang pertimbangan kurang. Ya, nekatnya besar. Hal min mubaris, anak, kata Ali bin Abi Thalib. Ya, Rasulullah bilang, Ali, innahu Amr bin Abdul Wud. Ali, jangan sembarangan, ini Amr bin Abdul Wud, bukan orang-orang lain. Ini kesatria. Dia kata Amr bin Abdul bilang, hal min mubaris, siapa yang berani maju? Anak, kata Ali bin. Sampai 3 kali Ali bin Abi Thalib dipanggil oleh Rasulullah. Rasul pakaikan sorbannya kepada Ali bin Abi Thalib. Rasul berikan pedang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasul perintahkan maju melawan Amr bin Abdul Wud. Ketika maju, Amr bin Abdul Wud merasa diinjak-injak. Dia bilang, siapa kamu? Ana Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Harusnya yang lawan saya itu bapakmu, bukan engkau itu anak kecil. Kamu bukan tandingan saya, kata Amr bin Abdul Wud. Maka Sayyidina Ali mengatakan, Anal ladzi samatni ummi Haidarah qalaisil ghabat walikzil maksarah akilukum bisayfin kila sandarah. Saya ini adalah anak yang ibu saya itu namai saya dengan singa. Ya, seorang ibu perasaannya kan lembut. Kalau anak lahir biasanya ibu itu akan menamai anaknya dengan nama-nama yang lembut. Tapi apa yang dirasakan oleh ibu Sayyidina Ali sampai ketika lahir beliau dinamakan dengan Haidar, seekor singa. Ya, jadi dari dalam kandungan Sayyidina Ali itu telah terasa bahwa dia adalah bukan anak yang biasa. Analladzi samati ummi Haidarah. Ibu saya aja namain saya sebagai singa. Qalaisil ghabat ghalizil maksarah. Saya adalah kesatria yang hidup di hutan. Akilukum bisayfin kila sandarah. Saya akan bunuh engkau dengan pedang yang ada di tangan saya. Ya, mendengar ucapan seperti itu terbakar emosi Amr bin Wud. Mereka mulai maju dan mulai bertempur. Satu riwayat bilang Sayyidina Ali bin Abi Thalib
tidak terlihat cara beliau bertarung karena debu itu terangkat. Debu terangkat dalam peperangan tersebut. Cuma di akhir ketika debu terangkat, masing-masing pihak menunggu-nunggu siapa yang menang. Terdengar pekikan takbir, Allahu Akbar. Umat Islam tahu yang menang adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Satu riwayat. Riwayat yang kedua mengatakan Sayyidina Ali punya pedang yang ujungnya itu bercabang dua, yang disebut dengan Zulfiqar. Ya. Maka pedangnya Amr bin Wud ketika dia tebaskan ditangkap dengan cabang pedang Sayyidina Ali, kemudian dipelantingkan. Dalam keadaan Amr bin Wud tidak bersenjata, Sayyidina Ali menyerang Amr bin Wud di matanya. Karena itu hanya bagian yang terbuka, hanya matanya Amr bin Wud. Dia serang di matanya, kemudian itu menjadi sebab kematian daripada Amr bin Wud. Ala kulli hal, ya bagaimanapun caranya para ulama sepakat Ali bin Abi Thalib seorang pemuda yang membunuh kesatria Quraisy yang bernama Amr bin Wud. Itu juga terjadi pada saat perang Khandaq. Ya, pada saat itu terjadi Ikrimah bin Abu Jahal. Putranya Abu Jahal namanya Ikrimah. Nanti masuk Islam. Nanti akan mengorbankan diri untuk membela Nabi. Tapi pada saat kejadian Ahzab, Ikrimah masih kafir. Ikrimah yang masih berusaha melompati parit, ngelihat Amr bin Wud dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib yang masih muda, dia tancapkan tombaknya, dia lari. Bahkan dia lupa tadi dia membawa sebuah tombak. Ya. Jadi itu menjadi satu pukulan mental kepada orang-orang kafir Quraisy. Namun jumlah mereka bukan jumlah yang sedikit. Dari mereka ada yang mendekat, kemudian dipanai oleh umat Islam. Mereka membalas dengan anak panah. Dihitung-hitung dari kalangan kafir Quraisy saling panah memanah tadi terbunuh sekitar 10 orang. Dari kalangan umat Islam terbunuh sekitar 6 orang. Di antara yang terluka parah adalah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Ya, Sayyidina Sa'ad bin Ubadah, beliau terkena luka yang cukup parah dari lesatan anak panah yang terkena di urat darah yang ada di tangannya Sayyidina Sa'ad bin Ubadah. Ala kulli hal. Nah, yang juga diantara momentum disebut oleh para ulama, dari saking gentingnya perang Khandaq, perjalanan perang itu hampir 1 bulan. Ya, pengepungan itu berjalan hampir 1 bulan. Rasulullah 2 kali sampai ketinggalan waktu sholat. Ya, itu diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Sayyidina Umar datang dengan menggerutu kepada mencerca orang-orang kafir Quraisy. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kurang ajar itu orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Gara-gara mereka saya hampir tidak sholat asar. Saya sholat ketika sudah masuk waktu maghrib. Kata Rasulullah, bahkan sekarang juga saya belum sholat asar. Karena sebab orang-orang kafir Quraisy tadi, jadi umat Islam itu sampai tidak sempat untuk melaksanakan sholat. Ya, dan ini sangat disesali oleh Rasulullah SAW. Satu riwayat bilang sampai Rasulullah itu menyumpahi orang-orang tersebut. Ya, kata Rasulullah, semoga Allah penuhi kuburan mereka dengan api karena mereka menjadikan aku tidak sempat untuk melaksanakan sholat asar. Ala kulli hal. Kemudian tadi kita katakan di bagian utara kota Madinah, bentengnya itu kan perkebunan orang Yahudi Bani Quraidah. Sebelum pasukan Ahzab itu sampai, Rasulullah lebih dulu datang ke Bani Quraidah. Kemudian Rasulullah sudah katakan, wahai Bani Quraidah, hati-hati, jangan khianat. Kita ini punya perjanjian di Piagam Madinah. Kalau Madinah diserang, masing-masing harus mempertahankan wilayah Madinah. Jangan khianat, jangan mentang-mentang yang nyerang adalah Yahudi juga, kamu bukakan pintu. Sudah diwanti-wanti oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kalau betapapun parit dibangun, kalau Yahudi Bani Quraidah bukakan pintu, selesai. Karena umat Islam akan dikepung dari dalam, ya, istri, anak-anak, perempuan dan lain sebagainya akan lebih dulu menjadi mangsa daripada pasukan Ahzab. Makanya Rasul sudah wanti-wanti dari awal. Dan ternyata seorang pemimpin Yahudi tadi yang yang mencari suara, namanya Huyai bin Akhtab, dia menyelinap masuk ke perkampungan Bani Quraidah. Menyelinap masuk, datang ke rumah pemimpin Bani Quraidah yang namanya Ka'ab bin Asad. Dia gedor pintunya. Ketika Ka'ab bin Asad membuka pintu, ternyata Huyai bin Akhtab yang lagi berperang sama Nabi, sedangkan dirinya udah diambil janji sama Rasul. Maka Ka'ab bin Asad tidak mau ambil resiko, dia tutup pintunya. Dia gedor lagi, buka wahai Ka'ab. Ketika dibuka, enggak, saya enggak mau ketemu dengan engkau. Apa kata Huyai bin Akhtab? Kamu itu bukan karena punya prinsip. Kamu itu enggak mau ngomong sama saya bukan karena udah bikin janji sama Muhammad. Saya tahu kamu baru habis masak kan. Kamu itu nggak ngomong sama saya cuma karena makananmu itu nggak mau saya minta.
Jadi ini ucapan yang memprovokasi, jadi hina betul dia. Ya, nggak mau ketemu cuman gara-gara makanannya takut diminta. Merasa terhina, maka Ka'ab bin Asad membuka pintunya, Huyai bin Akhtab masuk. Ketika masuk, Huyai bin Akhtab mengatakan, wahai Ka'ab, saya datang dengan 10.000 pasukan. Ayo, engkau hianat aja sama Muhammad. Kamu bakal aman, kita bakal habisi Muhammad sekarang. 10.000 orang. Bahkan kota Madinah itu nggak nyampe sepertiganya. Saya bawa pasukan yang besar. Kalau kau hianat bukakan pintu sama Muhammad, kita aman. Madinah bakal kita kuasai semuanya. Jangan takut ada resiko apapun. Kita pasti menang. Apa kata Ka'ab bin Asad? Saya nggak mau ambil resiko. Kalau saya khianat sama Muhammad, ya, yang saya lihat Muhammad itu ucapannya selalu benar, selalu menepati janji dan tidak pernah ingkar. Selama saya ikut aturan, insya Allah saya aman, kata Ka'ab bin Asad. Ya, tapi itu terus dirusak oleh Huyai bin Akhtab sampai pada akhirnya dia menyerah. Dia katakan, oke lah, kalau memang begitu, saya akan berkhianat kepada janjinya Muhammad besok. Saya akan bukakan pintu untuk Al-Ahzab. Ya, namun dalam kejadian tersebut Rasulullah juga mendengar kabar. Ya, karena Ka'ab bin Asad bersusumbar kepada kaumnya, udah kita nggak usah ikut Muhammad lagi. Besok kita bukakan pintu buat pasukan Ahzab. Sesumbar ini terdengar oleh beberapa orang sahabat. Mereka mengadukan pada Rasulullah, ya Rasulullah, kayaknya Bani Quraidah mau berkhianat. Dan memang begitulah sifat daripada orang-orang Yahudi. Ya, mereka senantiasa berkhianat pada sesuatu yang mereka lihat lebih menguntungkan. Ala kulli hal, maka saat itu Rasul SAW mengirim beberapa orang sahabat untuk memastikan kabar apakah orang-orang Yahudi Bani Quraidah betul-betul berkhianat. Yang dikirim oleh Rasulullah adalah para pemimpin orang-orang Madinah, Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Rawaha, Khawat bin Jubair. 4 orang ini termasuk pemimpin Aus dan Khazraj. Dikirim oleh Rasulullah untuk memastikan apakah betul Ka'ab bin Asad ataupun Yahudi Bani Quraidah benar-benar khianat. Ketika mereka mendengar, belum lagi konfirmasi, ternyata mereka dengar orang-orang Yahudi sudah mencela nama Nabi Muhammad di dalam perkampungannya. Mereka kembali, mereka katakan, ya Rasulullah. Rasul bilang diam. Ya, kalau kabar baik, kata Rasulullah, sampaikan. Kalau kabar buruk, cukup berikan isyarat. Ya, mereka bilang adal wal qarrah. Apa itu adal wal qarrah? Kemarin pembahasan Bi'ir Roji, di mana sahabat Nabi Hubaib dibunuh oleh kabilah Adal wal Qarrah. Adal wal Qarrah undang sahabat Nabi untuk mengajar, ternyata malah mereka bunuh. Maka sahabat ini bilang, ya Rasulullah, Adal wal Qarrah. Artinya mereka berkhianat sebagaimana khianatnya kabilah Adal wal Qarrah. Menarik, ada pelajaran penting di sini. Hari ini kita sering dapat kabar. Kadang-kadang tanpa memastikan kebenaran, kita sebarkan kabar tersebut. Itu nggak benar. Karena Rasulullah dapat kabar, beliau pastikan dulu kebenarannya. Sudah pasti kebenarannya, apakah boleh langsung disebar? Enggak juga. Rasulullah bilang, kalau kabar baik, sampaikan buat motivasi kepada para sahabat yang berperang. Tapi kalau kabarnya kabar buruk, jangan kau sampaikan. Cukup kasih kisi-kisinya aja. Cukup kasih isyaratnya aja, biar saya tahu orang lain gak runtuh semangatnya. Ini menjadi satu pembelajaran bagi kita untuk bijak di dalam bermedsos. Ya, dapat kabar, konfirmasi dulu, cari dulu kebenarannya. Kalau benar, lihat maslahatnya, baiknya disebar atau tidak. Kalau baik disebar, maka sebarkan kabar tersebut menjadi sebuah kebaikan. Kalau kira-kira menjadikan orang-orang banyak putus asa, maka lebih baik kabar itu tidak disampaikan. Ala kulli hal, ya, saat itu Rasulullah mendapatkan kabar yang jelas bahwa Bani Quraidah akan berkhianat, ya, kepada umat Islam. Kebetulan pada saat itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya dulu, karena mereka akan berkhianat, Rasulullah mulai memikirkan cara baru. Ya, itu diriwayatkan Rasul berbaring untuk memikirkan strategi sampai waktu yang cukup lama. Sahabat bingung, kita harus bagaimana ini? Kenapa Rasul baring begitu? Maka saat Rasulullah bangun, Rasul bilang, saya punya saran. Apa sarannya? Tadi kan suku Ghatafan paling kuat, kekuatannya ada 6.000 orang. Mereka itu mau ikut berperang karena dijanjikan mendapatkan kurma dari Khaybar selama setahun. Maka saran saya, bagaimana kalau kita lobi suku Ghatafan? Alih-alih berpihak pada orang-orang Khaybar, lebih baik berpihak kepada kita. Kemudian sebagai bayaran kita berikan hasil panen kota Madinah selama setahun. Jadi hasil panen kota Madinah lebih menggiurkan karena lebih besar. Madinah itu kurmanya terkenal bagus. Ya, penghasil kurma yang termasuk terbaik.
ya, kita tawarkan hasil panen, biar 6.000 orang itu alih-alih mendukung orang-orang kafir, jadi mendukung kita. Yang penting kita selamat dulu, kata Rasulullah SAW. Saat itu ditanggapi oleh Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah sebagai penduduk asli kota Madinah. Mereka bilang, mohon maaf ya Rasulullah, ini saranan, apakah wahyu dari Allah sehingga kami nggak punya pilihan kecuali taat, atau ini saranan dari ijtihadmu sendiri sehingga kami punya pilihan, apakah boleh dikritisi atau tidak? Kata Rasulullah, ini dari ijtihad saya, bukan dari Allah. Maka kata Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, dulu kami ini orang yang hina dina, gak punya agama, kami sujudnya itu sama patung. Dalam keadaan kami hina dina, mereka itu kalau mau minta kurma mereka beli. Tapi sekarang kami telah diangkat derajatnya dengan kedatangan engkau. Kami diangkat derajatnya oleh Allah sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang tidak menyembah kecuali kepadanya. Masa ujuk-ujuk mereka datang kita kasih gratis? Kemarin hina mereka beli, kemarin kita mulia, masa kita kasih gratis kepada mereka? Demi Allah kita gak bakal kasih kecuali pedang kepada mereka. Itu jawaban daripada Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Maka Rasul setuju dengan saranan tersebut, ya. Maka kemudian ada satu orang dari suku Bani Ghatafan yang bernama Nu'aim bin Mas'ud. Ini pertolongan Allah. Tiba-tiba ada satu orang namanya Nu'aim bin Mas'ud, termasuk Bani Ghatafan yang datang itu. Nu'aim datang kepada Nabi Muhammad, dia katakan, ya Rasulullah, sebetulnya saya ini sudah beragama Islam, cuman saya masih menyembunyikan, kaum saya itu nggak tahu bahwa saya telah memeluk agama Islam. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan dalam posisi ini ya Rasulullah? Maka apa kata Rasul? Lakukan apapun, sembunyikan Islammu, lakukan apapun untuk memecah belah di antara mereka. Ya, maka saat itu Nu'aim bin Mas'ud sebagai seorang salah satu dari Bani Ghatafan yang gak ada yang tahu bahwa dia beragama Islam, datang kepada Yahudi Bani Quraidah. Yahudi Bani Quraidah tadi. Datang, kemudian dia bilang, hei orang-orang Yahudi Bani Quraidah, kalian kenalkan siapa saya? Oh kenal, Nu'aim bin Mas'ud dari Bani Ghatafan, saudara baik kami, orang yang kami kenal sejak lama. Ya, kalau kalian sudah kenal siapa saya mau menasihati kebaikan kepada kalian. Apa itu? Tahu nggak kalian? Itu orang-orang kafir Quraisy, mereka itu diam-diam lagi mau mengkhianati kalian. Kalian pikir kalau seandainya dalam peperangan ini kalian menang, yang untung mereka. Kalau dalam peperangan ini kalian kalah, mereka kafir Quraisy tinggal pulang ke kampung halamannya. Kalian mau pulang kemana? Sedangkan kalian tinggal di sini, kalian akan dihancurkan oleh Muhammad. Ya, kalian pikir. Dan sekarang mereka sedang merencanakan untuk mengkhianati kalian. Ya, untuk mengkhianati kalian. Terus gimana dong sikap kita, kata Yahudi Bani Quraidah? Coba minta jaminan. Bilang sama mereka, orang-orang kafir, kami gak bakal mau bukakan pintu sebelum kalian berikan jaminan dulu kepada kami berupa harta. Ya. Baik, sarananmu itu baik, kami terima. Nu'aim bin Mas'ud pergi kepada orang-orang kafir Quraisy. Dia katakan, hei kafir Quraisy, tahu gak? Ini Yahudi Bani Quraidah lagi main akal. Mereka lagi mau hianatin kalian ini. Ya, mereka mau melanggar, mau memperbaiki kembali perjanjian dengan Nabi Muhammad. Ya, kalian mau dikhianati. Bahkan kemarin saya dengar-dengar mereka mau minta harta dari kalian sebagai jaminan demi untuk diserahkan kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk perbaikan hubungan antara Yahudi Bani Quraidah dengan Nabi Muhammad. Ya. Oh begitu ternyata. Ala kulli hal, keesokan harinya ketika pasukan Ahzab mau masuk dari pintu Bani Quraidah bilang, oh nggak bisa. Jaminan dulu sini, siapa yang jamin? Ya, nanti kalian khianati kami. Minta dulu jaminan. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan, oh ternyata betul yang dibilang sama Nu'aim bin Mas'ud. Ya, mereka ini mau khianati kami. Maka tidak jadi, batal mereka masuk daripada pintunya Bani Quraidah. Ala kulli hal, maka pasukan Ahzab masih mengepung kota Madinah. Ya, pada saat itu Rasulullah SAW berdoa siang malam agar Allah binasakan orang-orang kafir Quraisy tersebut. Dan ternyata Allah kirimkan angin yang sangat kencang yang memporak-porandakan perkemahan orang-orang kafir Quraisy dan suku Ghatafan. Bahkan dikatakan sampai kemahnya itu berterbangan, tercabut, sampai bahan makanan itu terbalik, tertumpah ke tanah, nggak bisa lagi dimakan, nggak bisa dikonsumsi, porak-poranda semua pasukannya, hanya dengan pasukan Allah yang tidak terlihat, hanya dengan angin. Ya, Allah kirimkan angin memporak-porandakan, mereka sebulan mengepung, makanannya mulai menipis, mereka mulai kesulitan di dalam mengepung tersebut. Pada saat itu, ya, di antara malam-malam terakhir, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, man yukhbiruni anil qaum,
Kira-kira siapa yang bisa berangkat bawa kabar tentang orang-orang tersebut? Ya, saat itu para sahabat diam. Rasul ulangi lagi, man yukhbiruni anil qaum, siapa yang bisa bawa kabar? Orang-orang tetap diam, para sahabatnya. Rasul langsung tunjuk, Hudzaifah bin Al-Yaman, berangkat kau. Kata Rasulullah, berikan kabar dan hati-hati, jangan membunuh siapapun, kembali dalam keadaan selamat, kata Rasulullah. Maka Hudzaifah bin Al-Yaman mengatakan, saya berangkat seperti seekor binatang untuk menuruni parit dan naik lagi di sisi selanjutnya sambil saya tutup muka saya. Ketika saya naik, bertepatan dengan kemahnya Abu Sufyan. Orang-orang kafir Quraisy saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Bertepatan dengan kemahnya Abu Sufyan, dan saya bawa tombak. Seandainya Rasul nggak bilang kembalilah dalam keadaan selamat, saya bakal tombak Abu Sufyan, selesai urusan. Ya, tapi karena Rasul berpesan kembali dalam keadaan selamat, saya urungkan niat saya. Ya, beliau dia bergerilya di antara perkemahan orang-orang Ahzab. Kemudian Abu Sufyan ternyata mengadakan perkumpulan dengan para pemimpin Ahzab di malam tersebut. Ya, kemudian ketika mulai berkumpul di satu ruangan, ini kan orang-orang yang baru ketemu semua. Orang-orang yang ada di Mekah nggak akrab dengan suku Qatafan. Suku Qatafan tidak akrab dengan orang-orang yang ada di Khaybar, sehingga mereka juga orang-orang yang tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Ketika baru duduk, Abu Sufyan bilang, hati-hati, jangan sampai ada penyusup. Masing-masing lihat sebelahnya. Ini Hudzaifah bin Al-Yaman ada di dalam situ. Maka saat itu kata Hudzaifah, saya langsung pegang tangan sebelah saya sambil saya tanya, kamu siapa? Kok saya nggak kenal sama kamu? Orang itu langsung bilang, oh saya Fulan bin Fulan dari suku Qatafan. Oh ya, oke. Ya, jadi dia menyelamatkan diri dengan cara yang semacam itu. Nah, saat itu Abu Sufyan bilang, kita udah nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Ternyata Madinah tidak bisa ditembus dengan adanya parit tersebut, dan ternyata Bani Quraidah tidak mendukung kita. Ya, kita tidak bisa menembus kekuatan Madinah, dan bahan makanan sudah habis, terlebih angin menghancurkan persediaan kita. Maka sekarang menurut saya kita akan kembali saja ke negeri kita masing-masing. Detik ini saya akan kembali, kata Hudzaifah bin Al-Yaman. Abu Sufyan langsung naik untanya, kemudian dia pergi. Jadi dia langsung pergi menuju ke kota Mekah kembali. Jadi sesederhana itu Allah menyelesaikan permasalahan daripada pasukan tersebut. La ilaha illallah. Sehingga kata para ulama apa? Sebagai umat Islam kita diperintahkan itu untuk berjuang. Hasil akhir terserah Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi harusnya kan dari awal udah Allah bilang, Rasulullah nggak usah berjuang, nanti saya kirimin angin, habis itu semua. Kan bisa aja Allah bilang kayak gitu, ngapain capek-capek, khawatir, takut, gali parit, kedinginan, kelaparan. Allah kan bisa aja bilang, nanti saya kirimin angin, sekalian sama batu deh, biar mereka habis. Kan bisa begitu. Ya, tapi sekali lagi Nabi Muhammad itu tidak dimanjakan dengan mukjizat. Beliau berjuang, mengambil sebab keselamatan, walaupun hasil akhirnya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu orang-orang Quraisy membubarkan dirinya, kemudian itu terjadi di bulan Zulqa'dah, ya. Terjadi di bulan Zulqa'dah, orang Quraisy membubarkan dirinya, Bani Qatafan juga membubarkan dirinya, Bani Nadir juga membubarkan dirinya, dan yang tinggal mendapatkan konsekuensi adalah orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Maka itu kita akan bahas di kesempatan yang akan datang, ya, tentang peperangan Bani Quraidah. Karena mereka telah berkhianat, merencanakan untuk mengkhianati Nabi Muhammad, maka menjadi konsekuensinya mereka diusir dari kota Madinah, dan itu akan masuk dalam pembahasan peperangan Bani Quraidah. Mungkin itu untuk sekelumit daripada perang Ahzab. Lebih kurang saya mohon maaf. Yang ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Baik, dikalahkannya atau ditaklukkannya imperium besar Romawi dan Persia oleh umat Islam. Janjinya itu di perang Ahzab. Namun janji tersebut terrealisasikan pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, bahkan dari sebelum zaman Sayyidina Umar, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ghulibatir Rum wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bad'is sinin." Jadi Allah katakan wa yauma idin yafrahul mu'minun. Jadi Romawi itu akan ditaklukkan, dan setelah itu akan menang. Romawi itu akan menang, dan setelah itu mereka akan ditaklukkan. Jadi prediksinya ada di dalam Al-Qur'an, kemudian diperkuat dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Dan itu terjadi rentan waktunya cukup panjang, karena setelah Rasul SAW itu wafat, Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar masih membenahi urusan internal yang terjadi di dalam diri umat Islam karena sebab meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa orang di antara umat Islam yang mereka tidak mau membayar zakat lagi, karena menganggap zakat itu kan diserahkan kepada Rasul. Rasulnya sudah wafat, ya kamu nggak mau lagi untuk
membayar zakat. Sayyidina Abu Bakar mengurus urusan-urusan internal yang semacam ini sampai beliau wafat. Kemudian setelah beliau wafat, Sayyidina Umar menerima tampuk khilafah tersebut dalam keadaan urusan internal sudah selesai. Maka Sayyidina Umar mulai mengembangkan dakwah Islam, ya, pembukaan ke negeri-negeri yang ada di sekitaran Jazirah Arab, bahkan sampai pada waktunya nanti menaklukkan Imperium Romawi dan Persia. Itu semua terjadi tepat pada zaman khilafahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi memang luar biasa ya sejarah di Quran, dan kita bisa buktikan memang betul Pak Ustadz. Kemarin kita akan berangkat haji juga mempelajari sejarah Islam dan melihat keadaan langsung di sana. Tapi yang Pak Ustadz katakan tadi memang lokasinya sudah banyak berbeda ya. Tapi betul-betul menikmati apa yang ada di Quran dan kita hadir di tempat-tempat sejarah tersebut. Oke, baik. Ini saya bacakan sebentar yang masuk di WA kami, atau saya bacakan dulu ini yang dari Ibu Winan Tuning Tias ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, ketika perang Khandaq ada peran Salman Al-Farisi sahabat Rasulullah yang mengusulkan untuk menggali parit yang lebar dan cukup dalam memagari kota Madinah. Mohon penjelasannya Ustadz mengenai Salman Al-Farisi ya. Baik ya, tadi sedikit kita bahas tentang Sayyidina Salman Al-Farisi. Ternyata usulan beliaulah yang diterima dalam dewan musyawarah tersebut ya. Menarik. Jadi Rasulullah itu memang Allah perintahkan untuk senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya. Wa amruhum syura bainahum. Dan ternyata kata para ulama, musyawarah itu memiliki konsep. Apa konsepnya musyawarah? Yang pertama, ketika musyawarah itu berjalan, semua pihak boleh mengutarakan isi pikirannya, dan itu akan dibahas di majelis musyawarah tersebut. Entah disetujui atau tidak, perlu dikritisi, perlu dikurangi, perlu ditambah, tapi semua pihak mengeluarkan isi hati dan pikirannya. Tapi ketika majelis musyawarah telah bersepakat tentang satu keputusan, maka kewajiban semua pihak untuk ikut terhadap keputusan tersebut. Jadi konsep musyawarah itu nggak boleh lagi setelah musyawarah selesai terus ada yang bilang, wah sebenarnya saya nggak mau begitu, sebenarnya saya pengen yang begini. Itu nggak boleh dalam urusan musyawarah. Para sahabat punya pandangan masing-masing tentang bagaimana cara terbaik melindungi kota Madinah, tapi ternyata Rasul lebih sepakat dengan pendapat Sayyidina Salman Al-Farisi dan disepakati oleh dewan tersebut. Maka usulan itu satu-satunya usulan yang diperjuangkan oleh para sahabat Nabi. Sekali lagi, kota Madinah secara geografis terlindungi secara alamiah, dari sebelah barat dan timurnya oleh dua bukit, dari sebelah utaranya oleh perkebunan Bani Quraidah, sehingga parit itu hanya dibangun di sebelah selatan kota Madinah di antara kedua bukit tadi. Kenapa Madinah di antara dua bukit? Makanya ketika Rasulullah datang hijrah, itu sambutan orang Madinah mengatakan tola'al badru alaina min saniyatil wada, telah terbit purnama atas kami dari saniyatil wada. Apa itu saniyatul wada? Saniyah artinya jalan di antara bukit ya, saniyah artinya jalan di antara bukit. Wada artinya perpisahan, karena orang Madinah itu kalau ada kerabatnya yang mau melakukan perantauan, mereka antar sampai di saniyah, kemudian melakukan wada, melakukan perpisahan. Rasulullah datang dari arah itu, maka dikatakan min saniyatil wada. Jadi kota Madinah memang masuk ke dalam di antara dua bukit. Secara geografis itu melindungi kota Madinah. Jadi parit itu dibangun di bagian selatan di antara dua bukit dengan spesifikasi yang tadi kita sebutkan tentang panjang, lebar dan dalamnya. Kira-kira begitu. Pertama tentunya 20 orang pertama dari Bani Nadir ya, sebagai para pemimpinnya yang nantinya akan membawa masing-masing daripada kaum mereka ya. Jadi Bani Nadir hampir keseluruhan lelaki dari Yahudi Bani Nadir yang terusir awalnya dari kota Madinah, mereka ikut andil di dalam pasukan tersebut ya. Kemudian di antara yang dijadikan koalisi adalah orang-orang Quraisy ya. Quraisy ini kan punya banyak butun ya. Quraisy itu nama kabilah besar. Di dalam kabilah besar Quraisy itu ada kabilah-kabilah lagi, kabilah-kabilah anakannya ya, disebut dengan butunul Quraisy ya. Itu termasuk dari Bani Abdus Syams, kemudian dari Bani Adi, kemudian dari Bani Jurhum dan lain sebagainya. Yang intinya orang-orang Quraisy hampir secara keseluruhan yang tinggal di kota Mekah, lelakinya itu ikut di dalam koalisi tersebut. Kemudian juga di antara yang
direkrut adalah suku Kinanah. Suku Kinanah ini adalah penduduk asli Arab. Mereka termasuk sekutunya orang Quraisy. Karena Quraisy ikut berperang dalam koalisi tadi, maka suku Kinanah juga terikut di dalam koalisi tersebut. Nah, kemudian juga orang-orang Tihamah di bawah pimpinan Abu Sufyan. Ya, jadi Abu Sufyan ini aslinya seorang Quraisy, tapi beliau punya suku juga yang berada di Tihamah, di dataran tinggi Jazirah Arab. Ya, Tihamah di dataran tinggi Jazirah Arab itu juga termasuk orang yang disertakan dalam koalisi tersebut. Nah, kemudian di antaranya juga ketika di perjalanan bergabung dengan mereka Bani Sulaim. Ya. Nah, kemudian dari Bani Ghatafan. Ya. Dari Bani Ghatafan sebagai suku besarnya, di antaranya ada suku Firozah dipimpin oleh Uyainah bin Hisan. Kemudian Bani Murrah dipimpin oleh Al-Haris bin Auf. Kemudian Bani Asja dipimpin oleh Misir bin Rakhilah. Kemudian Bani Asad dan yang lain sebagainya. Intinya semua daripada suku-suku tersebut berjumlah kurang lebih 10.000 orang. Yaitu koalisi yang termasuk di dalam Ahzab tadi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Koalisi ya. Sekarang tahun politik, nuansa koalisi udah mulai banyak koalisi. Oke, baik. Ini ada masuk lagi ke kami dari Ibu Diana ya. Pak Ustadz, syariat apa saja yang sudah dilaksanakan oleh umat Islam setelah Perang Ahzab? Jadi mungkin dari sejarah Perang Ahzab apa yang bisa kita dapatkan dari ini? Silakan Pak Ustadz. Ya, kalau berbicara soal syariat, ya, hampir seluruh syariat telah dicetuskan pada saat itu. Ya, karena kebanyakan syariat yang sifatnya ritual peribadatan itu telah Allah gariskan semenjak kota Madinah berdaulat. Ya, mungkin di Mekah umat Islam itu belum diwajibkan sholat berjamaah 5 waktu. Kenapa? Karena belum berdaulat. Ya, konsekuensinya besar terhadap keselamatan jiwa mereka. Tapi di Madinah setelah berdaulat, punya negara, punya aturan, punya kekuasaan, umat Islam sudah diperintahkan untuk melaksanakan ritual peribadatan hampir seluruhnya. Hampir seluruh, dari mulai puasanya, dari mulai zakatnya, kemudian dari mulai umroh dan lain sebagainya, itu sudah mulai ditekankan ketika sudah berdaulat di kota Madinah. Ya. Kalau yang dimaksud dari pertanyaan itu adalah syariat, ya. Yang dimaksud adalah syariat. Adapun hikmah daripada perjalanan sirah nabawiyah tadi yang terkait dengan Perang Ahzab, ya, di antara hikmah terbesarnya adalah kita diperintahkan yang pertama sebelumnya bahwa di dalam hidup itu semua orang akan melaksanakan dan mengalami cobaan yang berat. Setiap orang. Walaqad khalaqnal insana fi kabad. Allah bilang, kami ciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah, dalam keadaan dicoba. Ya, dari mulai kecil, dari mulai lahir, bayi itu punya cobaan. Bayi itu dari mulai dia terlentang, untuk dia tengkurap, dia itu punya cobaan yang berat untuk berusaha membalik badannya. Dari mulai dia tengkurap sampai merangkang, dia punya cobaan. Merangkang, berjalan, tumbuh gigi, yang mana gigi itu keluar merobek gusinya. Itu semua cobaan bagi seorang bayi. Ketika seorang anak itu masuk usia TK ada cobaannya, SD ada cobaannya, SMP ada cobaannya, dewasa ada cobaannya, bekerja, berkeluarga, orang tua, anak, kakek, dan lain sebagainya. Di dalam hidup ini kita tidak lepas dari cobaan. Cobaan yang kadang-kadang kita rasakan mudah, kadang-kadang juga cobaan itu kita rasakan amat sangat berat. Para sahabat itu kurang baik apa? Kurang soleh apa? Kurang terdidik apa? Kurang pegang syariat bagaimana? Mereka orang-orang yang terbaik, generasi terbaik didikan Rasul SAW, tapi ternyata juga cobaannya besar. Nah, namun sebagai seorang muslim, selama bukan dalam urusan kemaksiatan, ketika cobaan itu datang, yang bisa kita lakukan adalah sabar, ikhtiar. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Allah bilang sama Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, sabar." Ayat ini kan turun kepada Nabi. Yang disuruh sabar itu Nabi dan umatnya. Sebaik itu Nabi, kata Allah bilang, sabar wahai Muhammad, isbir li hukmi rabbika, atas ketentuan Tuhanmu, fa innaka bi'ayunina, engkau itu ada di dalam pandangan kami. Kita orang beriman, di dalam menjalani kehidupan ada cobaan yang kita rasa berat, sabar dan ikhtiar. Sebagaimana Rasulullah mengambil sebab-sebab keselamatan, kita pun diperintahkan untuk berikhtiar mencari sebab-sebab solusi. Hasil akhir pasrahkan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di perang Ahzab, hasil akhir ternyata Allah cukup mengirimkan angin yang memporak-porandakan pasukan daripada orang-orang kafir tersebut. Ala kulli hal,
Ya, itu diantara pelajaran terbesar yang kita bisa petik dalam melaksanakan dan menjalani kehidupan kita. Mungkin itu bisa saya jawab. Ya, jadi bukan disalahkan. Ya, berbeda arti fitnah dalam bahasa Arab dengan arti fitnah dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang ada bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia, artinya itu nggak berubah. Dalam bahasa Arab, bangku ini disebut dengan kursi. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kursi. Barangnya ya dia juga, ya. Barangnya ini juga. Jadi maknanya tidak bergeser sedikit pun. Ya. Tapi ada bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Indonesia memiliki pergeseran makna, ya, yang sudah tidak sama lagi dengan bahasa Arabnya. Ya. Jadi dua-duanya benar sesuai dengan bahasa masing-masing. Ya, cuman tidak tepat mengartikan bahasa Arab dengan artian bahasa Indonesia yang telah bergeser maknanya. Ya. Fitnah dalam bahasa Indonesia itu artinya menudingkan sesuatu yang tidak benar. Oh, kamu fitnah saya, padahal saya nggak begini, kamu bilangnya begini. Nah, itu fitnah dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau fitnah dalam bahasa Arab adalah melakukan upaya-upaya agar orang keluar dari agamanya. Ya, melakukan upaya, entah itu dengan ajakan, entah itu dengan godaan, dengan bujukan, dengan siksaan, dengan pukulan, melakukan upaya agar orang keluar dari agamanya. Itu yang disebut dengan fitnah. Bilal bin Rabah difitnah oleh Umayyah bin Khalaf. Difitnah artinya disiksa, keluar tidak dari agama engkau. Ternyata Bilal bin Rabah tidak mau keluar dari agamanya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah yang mana? Apa hanya sekedar menuding orang dengan tidak benar itu lebih kejam dari membunuhnya? Kan jelas enggak. Ya, lebih kejam membunuh dia. Ya, tapi fitnah yang dimaksud adalah kau jadikan orang itu murtad, itu lebih kejam daripada kau bunuh dia di dalam agama Islamnya. Kalau mati dalam keadaan Islam ya surga. Kalau murtad masuknya neraka. Sehingga fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, kira-kira begitu. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Nur Laila. Dalam perang Ahzab, apakah ada korban kelaparan sebelum perang dimulai? Mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Yang tercatat di dalam sejarah yang kita bisa dapati di buku-buku Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh para ulama, bahwa korban di dalam perang Ahzab itu hanya 6 orang. Ya, 6 orang itu pun korban karena lesatan anak panah yang dilancarkan oleh orang-orang kafir, pasukan Ahzab tersebut. Ya, jadi tidak ada orang yang mati kelaparan di dalam perang Ahzab tersebut. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan sesuatu di luar kapasitas daripada hamba-hambanya. Kira-kira begitu. Oke, baik. Ini masih ada 2 pertanyaan, masih ada waktu ya Pak Ustaz ya. Oke, ini dari hamba Allah. Dalam proses pemecahan batu oleh Rasul, pecahan 1 Persia dikuasai, pecahan 2 Roma dikuasai, pecahan 3 kira-kira apa ya Pak Ustadz? Dan yang Roma apakah sudah pernah dikuasai? Apakah akan dikuasai? Jadi pecahan pertama Persia dikuasai oleh umat Islam pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab dalam peperangan yang disebut dengan peperangan Al-Qadisiyah. Jadi nanti bisa dicari kata kuncinya perang Al-Qadisiyah. Ya, saat itu panglima perang umat Islam adalah Abdullah bin Rawahah. Ya, beliau diwakilkan oleh mewakili Sayyidina Umar bin Khattab sebagai panglima perang. Romawi, imperium Romawi yang besar itu dihancurkan oleh Persia. Ya. Romawi dihancurkan oleh Persianya dihancurkan oleh umat Islam. Adapun nanti Roma akan dikuasai oleh umat Islam, itu masih menjadi satu sabda Nabi Muhammad yang diprediksi oleh para ulama, ya, diartikan oleh para ulama bahwa di antara tanda akhir zaman umat Islam dengan takbirannya akan menguasai negeri-negeri Romawi. Ya, dengan takbirannya akan menguasai negeri-negeri Romawi. Ya, mudah-mudahan itu terwujud sebagai bentuk kemenangan daripada umat Islam. Ya. Romawi dikalahkan oleh Persia dikalahkan oleh umat Islam. Dan yang ketiga, Rasulullah katakan, laqad utitu mafatihal Yaman. Allah berikan kepadaku kunci-kunci negeri Yaman. Dan hari ini aku melihat kepada pintu-pintu di kota Son'a. Ya. Kalau hari ini kita lihat kota Son'a itu memang ikonik sekali dengan pintunya. Ada gerbang yang disebut dengan gerbang Son'a, bisa kita akses di internet. Ya, gerbang Son'a. Ternyata itu memiliki sejarah yang panjang dari zaman Nabi Muhammad SAW. Son'a
pada masa hidupnya Nabi, atau Yaman pada masa hidupnya Nabi, berada di bawah kekuasaan orang-orang Kristen. Makanya sebelum Rasulullah lahir, kota Mekah pernah diserang oleh pasukan gajah dipimpin oleh Abrohah. Abrohah itu beragama Kristen. Ya, afiliasinya kemana? Afiliasinya kepada Kristen yang ada di Ethiopia, zaman sebelum Raja Najasyi. Nanti di zaman Rasul ada raja namanya Najasyi, ya, yang Rasul perintahkan sahabatnya hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Di sana ada raja yang adil namanya Najasyi. Ini zaman bapaknya Najasyi. Ya, dia adalah seorang beragama Kristen. Dia mengirimkan raja kepada gajah kepada Abrohah. Abrohah menguasai negeri Yaman, dengan agama Kristennya. Dan hari ini kita bersaksi Yaman hampir 100% beragama Islam. Ya, semua telah mengikut terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Kira-kira begitu. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir, ada 2 tapi sama ya, saya bacakan juga. Ini juga dari Ibu Faizah Singapura. Pak Fadian, tolong ditanyakan secara teknis bagaimana yang namanya khandak itu, parit itu bisa didirikan dan bisa dipercaya oleh sahabat-sahabat Rasul. Apakah kedalamannya tidak akan bisa masuk kuda dan unta atau bagaimana? Ini mungkin lebih teknis ya, kenapa khandak yaitu strategi parit itu bisa disetujui oleh semua pihak di waktu itu. Iya, tentunya yang disebutkan di dalam riwayat tersebut bahwa mereka menganggap membangun benteng tidak akan cukup waktu. Ya, tidak ada waktu yang cukup untuk membangun benteng menghalangi musuh. Maka saranan yang baru dari Salman Al-Farisi tadi untuk menggali parit, dan memang ulama menjelaskan penggalian parit itu sangat memakan tenaga. Ya. Yang pertama karena tanahnya. Ya. Karena tanahnya tadi saya katakan padang pasir. Padang pasir itu isinya entah itu pasir halus atau bebatuan yang sangat keras. Ya, 2 itu aja. Dalam penggalian parit mereka harus hancurkan batu yang keras. Setelah batu keras hancur, mereka harus angkat tanah. Bisa kita bayangkan bagaimana tanah itu diangkat, sebagian besar akan jatuh. Jadi nggak bisa ditumpuk dulu. Kalau kita di Indonesia bisa ditumpuk dulu di pinggir, nanti diangkut sekalian. Ini menggali parit, kalau ditumpuk di pinggir nanti dia merosot jatuh lagi. Ya, sehingga harus betul-betul diangkat, dipindahkan. Setiap satu serokan dipindahkan keluar. Yang kita bayangkan mungkin ketika paritnya masih 10 cm, 20 cm mudah untuk memindahkan. Tapi kalau sudah 2 meter, gali parit 2 meter, pindahkan dulu tanahnya. La ilaha illallah. Memang itu usaha yang sangat berat yang dilakukan oleh para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya juga Allah memberikan keberkahan waktu. Ya, kata Rasulullah, di antara tanda akhir zaman itu waktu tidak berkah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, waktu tidak berkah itu gimana? Waktunya panjang, kegiatannya sedikit yang bisa kita lakukan. Ya, hari ini kita berasa tuh, ya subhanallah, kalau kita pakai waktu untuk pengajian seperti ini, rasanya waktu itu berjalan lambat. Tapi kalau kita pakai habis subuh, coba ya, mungkin sering di antara kita sering begitu, kalau lagi di rumah nggak ada pengajian, habis sholat subuh kita coba buka handphone, ya, lihat chat satu, chat demi chat, mulai lihat grup, ya, jawab yang perlu dijawab, mulai pindah platform, aplikasi, dan baca berita dan lain-lain. Lihat jam, la ilaha illallah, sudah jam 8. Ya, ini yang dianggap waktu yang sudah tidak berkah. Kadang-kadang begitu. Jadi para sahabat itu tidak bisa dipungkiri Allah berikan keberkahan waktu yang singkat tapi upaya yang besar, ya, hal yang besar dapat mereka lakukan dalam waktu tersebut. Ya, penggaliannya, teknisnya, ya, dengan alat-alat yang sederhana. Ya, para sahabat itu punya pacul, kemudian mereka punya anyaman dari pelepah kurma. Itu alat-alat sederhana yang mereka pakai untuk mengangkut tanah dan pasir. Ya, kira-kira begitu.